jaga harga. Itu makanan favorit brand monitor Indonesia. Sampai saatnya datang monitor yang dituning bagus sama Lenovo. Siap mampusin lu semua. Ngebuat brand lainnya nggak ada pilihan lain selain harus terima diinjek dan harus turun harga. Sekali lagi nih gue bilang, mampus lu semua yang jaga harga. Yang pada mampus, mending lihat sponsor kali ini. Energy T24, charger laptop universal yang mampu push 240 watt. Satu charger yang punya 5 jenis kepala colokan. Cocok buat semua jenis laptop. Lu nggak peduli brand Dell, Lenovo, Acer, MSI, Asus, Alienware, ROG, semua disupport sama kepala yang bisa diganti-ganti Energy T24 ini. Total panjang kabelnya maksimal 2,2 meter dan udah digaransi sampai 3 tahun ke depan. Buat detail lengkapnya cek link di deskripsi. Feeling gue sama Lenovo sih agak kayak roller coaster. Di 2022, kengototan Lenovo bener-bener didorong mentok to the limit. Lahir lagi G32QC dan G34W30 yang bahkan sampai hari ini gue belum nemu yang bisa setara di segmen itu. Kebalikannya di 2023, Lenovo kelihatannya mau jadi badut tuh lebih. Dari blundernya Y27H30, 272K, 165Hz USB-C 75 watt yang di China saat itu udah 3 jutaan. Masuk ke Indonesia berubah ke harga 6,5 juta. Profitnya hampir 100%. Konyol! Bahkan 2K 240Hz di mana Lenovo jadi brand pertama yang launching di segmen itu. Di China 4 juta, di Indonesia saat itu tembus 6,5 juta. Padahal dua segmen itu bisa membantai brand apapun yang ada di Indonesia. Tapi Lenovo lebih milih ke arah badut. Ya jujur mual dan memuntah gue lihat harganya. Saat itu ya gue udah relain aja sih kalau Lenovo mengarah ke jurang, ke badut. 2024 ini muncul R27Q ini dengan tuning terbaik, fitur terbanyak, garansi lebih baik dari pesaingnya. Dengan harga yang bersaing di 36 atau 35 kalau lu hitung cashbacknya, langsung mampusin semua persaingan di segmen 3-4 jutaan, segmen 272K gaming. Jadiin Lenovo satu-satunya yang layak untuk lu beli, dan thank you Sinex Metrodata yang sponsori video ini yang udah mampu ngebuat harganya jadi bom nuklir di market kegoblokan Indonesia. Sebenarnya kalau lu mampir ke China sih R27Q ini nggak terlalu menarik. Harga launchingnya sekitar 3 jutaan, sekarang udah dibanting ke 2,5 jutaan. Itu pun di China, Lenovo ini nggak bisa berkutik sama sekali. Soalnya ada 3 burung yang rangsang market 272K gaming 185Hz cuma 1,8 juta. Dan ada raja perangsang monitor ultimate Xiaomi G27Q 272K 165Hz USB-C 65 watt. Non ergo cuma 2,8 juta dan ergonya 3,1 juta. R27Q di China dirangsang abis, ditarik 3 burung buat turun harga dan diinjak kepalanya sama Xiaomi yang udah kasih USB-C 65 watt. Masalahnya 3 burung Indonesia kelihatannya mau goblokin market monitor Indonesia. VX2758 2K Pro di China udah digeber sampai 1,7 juta. Di Indonesia cuma nambah kaki ergo aja. Lu bisa lihat bodi belakangnya sama. ViewSonic Indonesia patok monitor itu 3,3 juta. Profitnya hampir 100%. Dan dengan beda 300.000 sama Lenovo, R27Q di sini diinjak monitor itu sama Lenovo. Ditambah dengan hadirnya badut goblok Indonesia yang nggak mampu deliver rangsangan Xiaomi pusat yang nggak resmiin G27Q di Indonesia cepet-cepet buat lu pada beli. Ya, ViewSonic Indonesia dan Xiaomi badut Indonesia secara nggak langsung tebar karpet merah buat Lenovo lempar bom nuklir ke market Indonesia yang otaknya cuma bisa jaga-jaga harga. Dan ketika dibom dan brand lain mampus nggak bisa jualan, akhirnya turun harga. Di sanalah gua sebut ini pertunjukan ketololan. Lenovo sendiri ada gimmick yang dipakai di mana monitornya bisa di OC ke 180Hz, tapi itu cuma bisa jalan 30 menit. Ya, anggap aja itu nggak ada. Jadi semua data gua akan tulis Lenovo ini 165Hz. Lenovo bener-bener tuning panelnya bagus, sedikit aja kurang red dan blue yang ngebuat putihnya agak hijau. Tapi di 3, Lenovo udah masuk sangat akurat dan bersaing sama Asus, AOC G2SD, dan ViewSonic. Panel yang dipakai Lenovo juga luas, 95% P3. Kelihatan segmen 2K gaming udah pakai panel level ini semua. Cuma Gigabyte dan Acer yang masih stick sama panel 100% sRGB dengan Rec 2020 nggak sampai 60%. Tuning Lenovo warnanya sedikit aja agak miss di warna blue, masih masuk ke angka 5 yang akurat, yang udah jelas ngebuat akurasi P3-nya sangat akurat di 4, bersaing bareng Asus, ViewSonic, AOC. Jelas Acer dan Gigabyte nggak mampu di data ini karena cuma pakai panel sRGB. Seperti biasa, panel Lenovo secara default akan oversaturated. Bagusnya Lenovo kasih preset sRGB yang bekerja baik, kelihatan di putih dan saturasinya juga kelihatan bagus, ngelimit sRGB-nya. Ngebuat akurasinya tetap sangat akurat di 5, bersaing bareng AOC G2SD ataupun Gigabyte. Dan kelihatan Lenovo kalahin Asus, MSI, M27Q Rev 2
2 dan seterusnya ke bawah. Ditambah Lenovo masih izinin lu untuk atur slider brightness ini di preset sRGB-nya, yang lu langsung tahu kalau Lenovo penggal Q27G2SD-nya AOC karena slider brightness-nya di lock sama AOC. Belum selesai, entah apa alasannya, tapi Lenovo masih kasih kita preset DCI P3 yang benar-benar jalan di DCI P3. Color space biar lu bisa ngedit buat proyektor. Target putihnya agak hijau, gamma 2,6, kelihatan di tuning juga sangat akurat dari Lenovo di 4, dan warna pun juga di tuning sangat akurat di 5. Nice tuningnya Lenovo. Gua ada coba preset user, tuningnya lebih busuk dari preset defaultnya Lenovo. Jadi ini optimal setting yang bisa lo pakai. Gua pilih preset warming jadi preset defaultnya Lenovo, dan gua udah siapin pilihan brightness, tinggal lo pakai yang lo butuh. Panelnya bisa gue bikin perfect lagi dengan kalibrasi pakai Kalman Create ECC Profile di sRGB dan P3 perfect, dan di DCI P3 pun perfect. Jadi ECC Profile yang nanti ada 2 file. Kontras Lenovo juga bagus 1300, bahkan yang paling bagus dari standar IPS yang udah kita tes di market. Sayangnya max brightness-nya cuma sekitaran 300 nits saja. Masih terang buat mayoritas orang yang pakai, tapi buat dipakai di sebelah jendela masuk sinar matahari, monitor ini akan alot ngelawan nih. Minimum brightness sedikit aja agak kurang, belum bisa di bawah 50 nits. Masih asik, tapi mungkin beberapa dari lu akan ngerasa keterangan pakai monitor ini gelap-gelapan. Dari data warnanya aja, lu udah bisa tahu kalau R27Q ini terbaik buat lu pilih sementara ini. Karena 3 color space sekaligus Lenovo tuning bagus buat lu langsung pakai. Dan gaming pun dituning bagus karena preset terbaiknya udah sentuh 4 millisecond di level 2. Jadi preset terbaik karena preset lain udah overshoot atau lebih lambat. Lenovo bisa lu bilang salah 2 monitor terbaik brand internasional bersaing ketat sama AOC dan Asus. Lenovo 23% lebih cepat dari MSI, 29% dari Gigabyte, membantai Acer yang pakai panel VA, dan 47% lebih cepat dibanding VX2780. Dan di UFO juga dikonfirm datanya kalau IPS VX2780 memang paling lambat dibanding IPS yang lain yang lebih ideal. Dan panel VA di Acer memang dituning bagus, tapi tetap nggak bisa ideal kayak IPS yang cepat atau VA 240 Hz yang dituning jauh lebih bagus dari Samsung. Kelihatan juga Lenovo dan Asus keduanya memang dituning bagus, dan agak sulit untuk lihat perbedaan 15 Hz advantage yang dipunyai Asus dibanding Lenovo. Keduanya punya kualitas yang nice. Lenovo juga tuning bagus, panelnya sampai 60 fps. Di average posisinya juga nggak berubah, kelihatan jelas Lenovo jadi yang terbaik. Dan dari input lag juga normal seperti monitor pada umumnya, 0,2 processing lag udah instan pas lo pakai. Dengan 3 color space yang udah dituning bagus sama Lenovo, tuning response time jadi salah satu yang terbaik buat gaming. Garansi Lenovo juga 3 tahun mengcover semuanya berikut panelnya, plus ada sistem jemput ke tempat lu yang nggak ada di brand lain pesaingnya sementara ini. Langsung ngebuat R27Q ini terbaik buat lu beli 3-4 jutaan sementara ini. Dan biar lu lebih jelas dan gampang lagi milihnya, gue jelasin per brand satu persatu. XP272 lu buang, itu model 2018. Nggak layak dibeli di 2024. 271 UM3 kelihatan Acer jaga harga. Kemungkinan tuningnya nggak akan sebagus Lenovo. Di harga 3,5 juta dipenggal R27Q. AOC ya lagi OTW buat gue tes, tapi karena di belakangnya pabrik TPV, pabrik nomor 1 worldwide manufacturer, ada kemungkinan Lenovo juga kliennya TPV. Dan logikanya TPV nggak mau lah serang kliennya sendiri. Kelihatan dari harga China Q27G4 dijaga di atas Lenovo. Ya ada politik di atas produknya yang ngarah suruh kita beli Lenovo. Ada Asus putih di sana, gimmick putih yang pasti dibikin overprice sedikit. Gue nggak bisa salahin, tapi gue harus singkirin karena targetnya kita value to performance. Y27H badut wannabe-nya Lenovo, MSI OTW gue tes, tapi satu color space kalah akurat dari Lenovo. MSI akan langsung tersingkir dengan cuma jualan USB-C. Samsung, LG brand high-end yang sibuk ngurusin OLED sekarang, lu bisa lihat di CES. Di harga yang sekarang lebih mahal 2K gaming dari Lenovo, gak usah lu lihat. ViewSonic jelas jaga harga, kayak mau goblokin market Indonesia, kelihatan profit yang mau ngarah ke 100%, singkirin sampai dia turun harga. M27Q overpriced dengan cuma jualan USB-C, lawan MSI aja bisa dipenggal karena MSI lebih murah. Dan ini jadi sisa pertarungannya. Acer masih bisa lu consider kalau budget tuh mepet. Gue lihat di Topet 2,9, dapetin bracket. Monitornya dihitung sekitar 2,7. Gigabyte posisi nggak menarik. 3,2 juta posisi tengah-tengah, lu akan rela nambah 300-400 ribu langsung ke Lenovo buat dapetin full ergo stand, speaker, tuning color space P3 dan DCI P3, dan garansi dijemput. Jauh lebih worth it di Lenovo karena duit yang lu tambah itu, Lenovo kasih lu value yang lebih banyak. Dan akan sangat worth it lagi nambah uang itu ketika lu lihat biaya per bulannya cuma 11.200. Pilihan Gigabyte cuma satu, singkirin posisi Acer jadi IPS termurah atau Gigabyte secara nggak langsung desek orang buat beli Lenovo. Dan sisa terakhir ya Lenovo dan Asus. Secara data keduanya kelihatan mirip, tapi jelas Asus masih kelihatan jaga harga. Ngelihat harga China full ergonya QL3A udah sentuh 3,3 juta. Dan di Indonesia non ergo 3,7 juta, otomatis orang langsung punya tendensi untuk pilih Lenovo karena value full ergo dan garansi bisa dijemput. Dan kembali gue mesti ngomong, otak brand yang cuma bisa jaga-jaga harga akan memunculkan pertunjukan
ketololan ketika sebuah brand datang kasih value lebih baik dari yang lain dengan harga yang bersaing. Dan badut itu semakin kelihatan gobloknya dengan kamu masukin cepet-cepet G27Q yang jelas-jelas membantai R27Q di sini yang akan gue review di video setelah ini. Subscribe biar nggak ketinggalan. Belum lagi dengan badut itu sekalipun resmiin, Xiaomi Indonesia nggak bisa lepas dari kebadutan karena ada marketing lu nya sendiri ngomong profit lu nggak lebih dari 5%. Belum lagi masalah garansi Xiaomi Indonesia nggak ada kejelasan ya berapa lama. Dan inilah yang gue sebut goblokan semua karena jaga-jaga harga. Bang, lu gak usah bacot lah ngomong market goblok mulu. Kasih tahu aja harusnya beda berapa persen Indonesia sama China. Setelah gue lihat market TV di LG C3 series yang bisa dipakai jadi monitor, lu bisa lihat jelas betapa gobloknya market monitor Indonesia. Di China 55 inch C3 21 juta, di Indonesia minus 5 juta, cuma 16 juta. Lu udah bisa beli. Nunjukin kalau harga monitor di China itu masih harga ngepur. Kalau lu bandingin market TV, brand monitor apapun yang bacot ngomong ongkos kirim, pajak, PPN, PPH, apapun itu yang jadi alasan buat dia naikin harga termasuk Alvinsa, lu bisa tahu kalau semua kata-kata itu cuma alasan yang dibalut sama bullshit belaka. Karena dalam persaingan bisnis tidak ada yang namanya alasan. Sederhananya, LG TV Indonesia mampu, brand lain nggak mampu, sama dengan brand lain itu tolol. Titik, nggak ada koma. Lu bisa ganti kata-kata brand lain dengan brand monitor apapun. Kelihatan lah betapa tololnya market ini. Dan thank you Sinex Metro Data plus tuning Lenovo yang bagus dan garansi yang bisa dijemput tunjukin hal itu semua. Brand yang dekat harga Lenovo R27Q ini tanpa kasih tuning di warna atau game lebih baik atau garansi lebih baik, secara nggak langsung kasih Lenovo ini jualan. Di sisi lain kita juga tahu kalau Lenovo masih jaga harga, tapi Lenovo nggak pernah marketing bullshit kayak badut goblok itu. Profit nggak lebih 5%. Dan ini video buat lu lihat Acer atau Asus yang bisa jadi konsiderasi selain Lenovo di sini. Gue Alvin dari Teddy, sampai jumpa.